Hey everyone, welcome ke channel ID 62AI. Hari ini kita membahas tentang ChatGPT bahasa Indonesia melawan ChatGPT bahasa Inggris. Mana yang hasil lebih bagus, mana yang hasilnya lebih jelek. Ini membahas artikel yang saya tulis di blog ID 62AI, di mana saya menguji ChatGPT dengan bahasa Inggris dan ChatGPT bahasa Indonesia. Kita langsung mulai saja. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, ChatGPT itu mempunyai otak yang disebut dengan dataset. Dataset ini pada dasarnya adalah informasi dari seluruh dunia, dari seluruh jaringan network internet di dunia. Ini adalah otak dari ChatGPT dan ini disebut dengan dataset. Kita ingat baik-baik. Di dalam dataset itu ada apa saja? Ada halaman web, ada buku-buku, ada artikel-artikel dari seluruh internet, materi edukasi, data-data percakapan, informasi teknis, karya-karya kreatif seperti puisi, hasil tulis literatur, dan yang lain-lainnya. Ini semua ada di dalam otaknya ChatGPT. Ini yang membuat ChatGPT menjadi pintar. Nah, yang kebanyakan orang tidak tahu adalah ternyata dari semua informasi yang ada di dalam otak ChatGPT itu, 93% dari dataset training ChatGPT ini ternyata adalah dalam bahasa Inggris. Ini berdasarkan informasi dari paper OpenAI, di mana di sini kita bisa lihat bahwa di sini ditulis bahwa 93% training data is still primarily in English. Jadi artinya apa? Negara lain sisanya berapa? Ya kurang lebih hanya 7%. Bahasa Indonesia ada berapa? Kita nggak tahu, tapi yang pasti sangat kecil sekali. Jadi ini artinya apa? Artinya kalau kita memberikan instruksi bahasa Inggris, kemungkinan besar ChatGPT akan menghasilkan jawaban yang lebih lengkap, lebih detail, dan mungkin lebih akurat. Nah, kita coba tes aja hari ini. Saya coba untuk memberikan instruksi yang exactly sama ke ChatGPT dalam dua bahasa. Pertama, saya mencoba memilih topik tentang fotosintesis, topik biologi. Kenapa? Karena topik fotosintesis di tanaman ini topik yang cukup detail dan kita bisa lihat bandingkan jawaban ChatGPT seperti apa. Jadi di sini kita bisa lihat saya berikan contoh instruksi dalam bahasa Inggris. Explain the process of photosynthesis in plants. Lalu di sini kita berikan instruksi yang sama persis dalam bahasa Indonesia. Jelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kita lihat yang di bahasa Inggris dulu. Nah, di bahasa Inggris ini kita bisa lihat dia berapa poin yang dia berikan. Dia berikan 1, 2, 3, dan 4. Dia berikan 4 poin dan kita bisa lihat poin kedua ini di breakdown menjadi A, B, C dan banyak detail-detailnya di dalam. Dan kita lihat poin ketiga ini juga di breakdown menjadi 1, 2, dan 3, dan 4. Ini di breakdown. Jadi detailnya seperti itu. Nah, di bawah di penutupan juga dia berikan rumus kimiawi dari proses fotosintesis ini di sini. Dia berikan. Nah, kita coba lihat yang bahasa Indonesia seperti apa. Di bahasa Indonesia ini dia juga memberikan detail yang sama. Dia memberikan 1, 2, 3, dan 4 jawaban poin-poinnya. Tapi kita bisa lihat beda sekali terutama di poin nomor 2 dan poin nomor 3. Kalau kita ingat di bahasa Inggris yang tadi, yang bahasa Inggris dia memberikan breakdown atau dia menjabarkan detail-detail dari proses fotosintesis yang di bagian nomor 2. Dan kalau kita ingat yang di bahasa Inggris juga bagian yang nomor 3 ini juga dipecah-pecah di bahasa Inggris. Kita lihat lagi yang proses yang jawaban bahasa Inggris. Jawaban bahasa Inggris memberikan breakdown seperti A, B, C. Kita bisa lihat dan yang nomor 3 pun carbon fixation atau Calvin cycle juga di breakdown jadi A, B, C, D. Jadi sangat detail. Sedangkan yang di bahasa Indonesia kita bisa lihat dia hanya memberikan gambar besar, jawaban-jawaban yang gambar besarnya saja tanpa diberikan breakdown. Dan kita bisa lihat juga yang bahasa Inggris di bagian akhir dia memberikan rumus kimiawi. Jadi sangat detail sekali, sedangkan di jawaban bahasa Indonesia ini tidak diberikan rumus kimiawinya. Jadi dari hasil ini apa kesimpulan dan solusinya? Kesimpulan dan solusinya ini bukan berarti kita tidak bisa pakai ChatGPT dalam bahasa Indonesia. Sama sekali tidak. Karena saya sudah tes
ChatGPT untuk pertanyaan-pertanyaan yang relatif sederhana dalam bahasa Indonesia juga bisa menghasilkan jawaban yang sangat bagus, nggak kalah dengan yang bahasa Inggris. Contohnya, kalau kita hanya pakai ChatGPT bahasa Indonesia untuk misalnya menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain, ChatGPT dalam bahasa Indonesia masih lumayan bagus. Atau misalkan kita rencana mau jalan-jalan, kita minta ChatGPT untuk memberikan ide mau kunjungin kota-kota apa saja, ChatGPT juga memberikan hasil yang masih sangat bagus. Tapi kita hanya perlu ingat, kalau ChatGPT mau dipakai untuk suatu tugas yang rumit, kompleks, padat pengetahuan misalnya, atau perlu mendalam, mungkin ada bagusnya kita coba memberikan instruksi ke ChatGPT dalam bahasa Inggris. Karena kalau kita memberikan instruksi dalam bahasa Inggris, ChatGPT akan menggunakan sisi otak yang lebih besarnya yang tadi 93% itu. Dan dia akan menghasilkan informasi yang lebih jelas dan lebih detail. Untuk lebih detailnya, semua ada di artikel di blog ID62AI.